Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Habib, Habib, Habib. Sallu ala Nabi. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubinan liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurukallahu nasran aziza. Shadaqallahul azim. Allahumma amna bil Qur'an. Ahibahul kiram, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa ketemu pada hari ini. Nah, kita mengatakan diri kita adalah forum kemenangan umat. Ternyata setelah kita dalamin, kenapa umat Islam selama ini kok belum menang-menang? Betul kan betul? Ternyata rahasianya adalah umat Islam itu gimana mau menang? Karena jarang umat Islam yang fokus untuk membaca surat kemenangan di dalam Al-Quran. Padahal dalam Al-Quran itu ada yang namanya surah Al-Fath, surah kemenangan. Dan ketika kita pelajari, rupanya isinya dahsyat sekali. Surah Al-Fath ini harus menjadi dasar spiritual bagi umat Islam untuk memenangkan pertarungan. Saya baru teringat bahwa kira-kira 20-an atau 30-an tahun yang lalu saya ngajar di Bekasi. Lagi sore-sore gitu, saya ketemu dengan seorang berpangkat kolonel, kerjanya di Bandung. Nah, dia cerita ke saya bahwa dia selalu membiasakan setiap hari membaca surat Al-Fath. Yang pertama adalah surat Yasin, yang kedua surah Al-Fath, yang ketiga surah Waqiah, yang keempat surah Tabarok. 3 dari keempat surat tadi selain Al-Fath itu biasa kita baca, termasuk yang dianjurkan agar setiap malam dibaca oleh umat Islam: surat Yasin, surah Waqiah, surah Tabarok. Tapi justru surah Al-Fath ini gak pernah dibaca oleh umat Islam, sehingga kemungkinan besar mayoritas umat Islam baru baca surah Al-Fath kalau ada bulan Ramadan. Karena biasanya kita kan
ritusnya adalah pokoknya bulan Ramadan khatam satu juz, satu Al-Quran 30 juz, masa khatam satu juz. Tapi maklum lah, ini namanya laskar juga ya. Nah jadi saya ingat itu, padahal kejadian itu tinggal sekitar 20-30 tahun yang lalu. Waktu itu saya juga tidak terbetik, kenapa enggak saya dalami surah Al-Fat. Baru saya mendalami ini akhir-akhir ini setelah Pilpres sekarang. Maka saya jadikan kajian rutin tafsir di salah satu masjid di Bogor yang mungkin Bapak ingat, masjid yang diparanin anjing, Masjid Al-Munawwarah ya. Ada kan? Ya, itu masjid terkenal itu karena terkenal diparanin anjing ya. Nah sampai hari ini setiap pekan saya ngajarkan itu, baru sampai ayat ke-24 kalau nggak salah. Kalau nggak 23, 23 mungkin. Surah Al-Fat itu 29 ayat. Kebanyakan umat Islam yang ritual yang biasa maulid itu surah Al-Fat ayat 1 sampai ayat 34 karena selalu dibaca ya. Inna fatahna laka fathat mubina sampai bayan surah Allahu nasron aziz. Kalau para pejuang dulu saya ingat aktif tahun 80-an itu, para aktivis waktu itu hafal ayat 28-29 wa nabi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida sampai Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kufar sampai selesai ila akhir ayat. Tapi ayat 4 sampai ayat 27 baru ditemui pada bulan Ramadan ya, karena nemuinya setahun sekali ya nggak apa. Seharusnya hari ini, dan ini tinggal 1 bulan ya. Sekarang tanggal 14 Maret. Pilpres dan Pileg tanggal 14 Februari. 14 Februari. Berarti tinggal 1 bulan. Udah gak ada waktu lagi gitu. Maka mau tidak mau minimal setiap hari wajib kita membaca surah Al-Fat. Siap gak? Siap. Siap? Siap. Betul? Betul. Serius? Serius. Lagi? Lakukan. Surah Al-Fat kalau di YouTube kan paling cuma 10 menit maksimal ya. 10 menit, kalau yang cepat bisa 5 menit. Daripada kita nonton WA yang kesana kemari yang wah, mulai dari WA mencaci-caci, WA yang ngomongin temen sendiri ya, WA yang gak karu-karuan, banyak sekali WA yang gak karu-karuan. Betul. Tapi padahal ada WA tentang surah Al-Fat malah nggak kita baca. Ini harus dilakukan tobat nasional kita. Setuju nggak kita melakukan tobat nasional? Ya, khusus bulan ini 1 bulan penuh ya. Sementara kita stop dulu surat-surat yang lain, kita fokus kepada surah Al-Fat ya. Biar Allah memberikan kemenangan kepada kita dengan cara perjuangan spiritual. Ingat, kita sudah pernah mengkaji perjuangan spiritual dari Raja Bani Israel yang bernama Tolut.
Taulut itu bisa mengalahkan Jalut dengan kekuatan spiritual. Ya, 313 pasukan Taulut bisa mengalahkan puluhan ribu pasukan Jalut. Pasukan Taulut itu tadinya 70.000, tapi hampir 70.000 itu mabuk semua karena kebanyakan minum air di tepi barat, di tepi Sungai Yordan. Karena mereka kehausan, kalau minum semuanya tepar semua. Tinggal 313 orang, tapi 313 orang itu bisa melawan pasukan Jalut dan menang. Kenapa kok menang? Karena dia memiliki kesadaran semangat jihad yang luar biasa tinggi. Apakah saudara-saudara siap untuk memiliki kesadaran dan semangat jihad yang luar biasa tinggi? Ya. Betul? Ya. Hadir. Ini yang harus kita kuasai dan kita sebarkan kepada saudara-saudara kita. Oleh karena itu di sini kita akan fokus akan membaca surah Al-Fat. Ya, bacaannya gampang karena sudah ada di dalam YouTube, tinggal kita dengerin aja, kita ikutin. Adapun makna-maknanya kita ikutin terjemahnya. Adapun tafsirnya, insya Allah sepulang dari sini nanti saya mungkin kalau nggak tertulis saya buat rekaman, saya langsung kirim ke Pak Ustadz Tambuddin atau Pak Rofi nanti agar segera disebar. Dan setelah mendapatkan sebaran jangan cicing wae, jangan diem aja, sebar lagi yang lain. Sehingga semangat perjuangan surah Al-Fat ini menyebar kemana-mana. Karena kita membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah tahu kok. Triknya apa? Tidak tahu. Mereka sudah nyimpen suatu rumus bahwa mereka menang satu putaran pakai IT yang mungkin kita nggak bisa mengalahkan. Tapi itu kalau di dalam kalimat ayat Allah itu masih ayatnya masih sampai taraf wa makaru. Mereka membuat makar, tapi masih belum selesai, belum wa makarallah wallahu khairul makir. Jadi jangan khawatir, mereka baru sampai wa makaru. Mereka membuat makar, merancang pakai random skill, pakai cyber internasional, apapun beritanya, bagaimanapun debatnya, sekalipun mereka terasa kelepek-kelepek, tapi yang penting dalam hitungan KPU itu menang gitu. Makanya mereka masih gemoy-gemoy. Gemoy-gemoy. Nah jadi oleh karena itu kita tidak boleh menganggap ini hal yang sepele, harus kita hadapi dengan serius, ya, karena ini urusan masa depan umat, ya. Pertanyaan buat kita negeri kita ini Indonesia, ya, bahkan dari asal usul saja dari Undang-Undang Dasar 45 dari Pancasila itu semuanya banyak sumber-sumber kata-katanya itu dari agama kita, ya, mulai dari ketuhanan yang Maha Esa, ya, keadilan sosial bagi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kata adil, kata adab itu semua dari agama kita. Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kata kerakyatan, kata permusyawaratan, ya,
Itu semua dari agama kita. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, keadilan rakyat. Tapi selama ini sumber-sumber yang berasal dari Quran dan Sunnah terasa masih diabaikan. Bahkan banyak kiai-kiai yang hanya diminta bagian doa saja. Padahal kiai itu selama puluhan tahun nyantri, bahkan ada yang ke Timur Tengah, bukan ngapalin doa. Kalau ngapalin doa anak TK juga bisa, tapi itu ada ilmunya semua. Namun itu semua baru bisa terlaksana, baru bisa terpakai kalau kita menang. Dan kita baru bisa menang kalau mendapatkan pertolongan Allah. Wa man nasru illa min indillah. Tidaklah kemenangan itu melainkan dari sisi Allah. Jangan cuma mengandalkan kekuatan kita sendiri, jangan. Nah, oleh karena itu ini diperlukan satu perjuangan, ya, keseriusan bagi kita semuanya. Saya sendiri nggak nyalek, nggak ada apa namanya istilahnya, nggak ada kepentingan saya di sini, ya. Tapi saya merasa kepentingan rakyat Indonesia adalah kepentingan saya. Kepentingan para caleg adalah kepentingan saya. Kepentingan para caleg yang ingin memajukan bangsa Indonesia, menegakkan kalimat Allah, menolong agama Allah, itu kepentingan saya. Jadi dengan demikian mari kita serius dalam hal ini untuk berjuang. Siap berjuang? Ya. Siap berjuang? Ya. Siap berjuang? Ya. Takbir. Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Nah, kembali bahwa perjuangan kita adalah perjuangan spiritual. Maknanya perjuangan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan selain Allah, melainkan dengan pertolongan Allah. Kita mengandalkan pertolongan Allah. Kalau pertolongan kita aja sedikit, di Ustaz Akmal ini nyala ya Ustaz? Dari partai mana Ustaz? Hati Umat. Udah dapat suara berapa Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Gak apa-apa, video terus. Ingat, kemenangan itu dengan pertolongan Allah. Kemenangan yang ada di dalam surah Al-Fat itu lafadznya itu. Ayat pertama, inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kami menangkan, fatahna artinya kami menangkan, laka kepadamu ya Muhammad, bi jihadika dengan jihadmu, fathan mubina. Fathan dhahiran, kemenangan yang nyata. Jadi kemenangan itu bukan wallahu a'lam Ustaz, ya. Kemenangan itu harus nyata. Dengan apa? Dengan jihad kita. Jihad kita itu apa? Apa saja yang bisa kita pakai untuk jihad dalam kaitan dengan 14 Februari 2024. Itu kita jihad politik, jihad siasi. Ya. Yang penting kalau jihad siasi itu kita bisa, namanya politik itu bahasa Arabnya fanun mungkinat. Fanun mungkinat, seni peluang. Asal kita pinter mainnya, kita bisa meraup peluang itu. Jadi jangan pernah kita merasa
udah tertutup deh, jangan. Kita harus merasa dan mampu membuat peluang-peluang. Sekarang mau saya buka peluang. Ustadz Akmal calon DPRD apa calon DPR? DPRD. Satu dapil berapa kecamatan? 5 kecamatan. Perlu berapa suara minimal? Pasti 30.000 ya. Kurang dari itu nggak dapat. Iya. Satu kursi 30.000 Suara. dibagi 5 kecamatan. Berarti satu kecamatan ada berapa? 6.000. Ya. Caranya membuat peluang. Ya. Kan tadi politik itu seni peluang. Kita bikin peluang. Ya. Kita bikin peluang. Bagaimana antum bisa menarik 6.000 suara per kecamatan. Maka coba 6.000 kali 2. Kalau antum bisa, antum buat 12.000. Kalau antum masih bisa, antum bisa lagi bikin kali 6 kali 3, 18.000. Kalau antum masih bisa, antum bikin lagi 6 kali 4.000, 24.000. Kalau antum bisa, antum bikin 6 kali 5.000, 30.000 satu kecamatan. Maka 5 kecamatan antum ada berapa? 300.000. Kalau antum dapat suara 300.000 sendiri, waduh, teman-teman antum langsung banyak yang jadi, bukan hanya antum sendiri. Karena 300.000, begitu kan sistemnya. Teman antum, ya kena daya tarik, kena efeknya. Jadilah kita orang yang menarik, jangan jadi orang yang ditarik. Tiap orang harus berpikir kita harus jadi orang yang menarik, yang punya effort yang paling besar, yang punya usaha yang paling besar. Dengan kekuatan apa? Kekuatan spiritual kita. Saya kemarin mencoba-coba kekuatan spiritual itu, kekuatannya sampai mana? Saya ambil selain surah Al-Fat, sholawat Al-Fatih. Kalau surah Al-Fat itu Quran, artinya surat kemenangan. Sholawat Al-Fatih adalah sholawatnya pemenang. Kalau ukuran orang Indonesia, sholawatnya Mahapatih Gajah Mada. Karena kata Fatih itu diserap dalam bahasa Indonesia menjadi patih. Ya, orang yang paling top se-Indonesia itu kan Gajah Mada ya. Makanya dia dipakai simbolnya sebagai simbol polisi militer ya kan? Betul nggak? Itu simbol-simbol itu kita pakai. Apalagi dalam tahun-tahun seperti ini, manfaatkan semaksimal. Nah, saya coba baca sholawat Al-Fatih. Sudah tahu sholawat Al-Fatih dunia naik apa? Tahu semua ya? Kalau nggak tahu buka YouTube, itu aja. Kalau sering saya kirimin, silakan baca sholawat Al-Fatih setiap hari minimal 100 kali. Kapan sekarang itu? Tinggal buka YouTube, yang penting ada kuotanya. Kalau punya HP ternyata nggak ada kuotanya, gimana mau bisa? Ya, buka YouTube, tulis sholawat Al-Fatih 100 kali, pasti ada itu. Udah dengerin aja sampai selesai, pasti 100 kali. Jadi sekarang ini serba instan sebenarnya. Sudah di instan juga nggak dikerjain. Wah, itu celaka kita. Nah, saya coba baca sholawat Al-Fatih yang 489, yang lebih cepat. Kalau
100 itu agak lambat. Ternyata saya jalan kaki dari rumah saya ke stasiun Cilebut itu jaraknya lebih dari 3 km. Saya jalan sambil saya baca sholawat al-fatih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Terus baca terus sampai stasiun Cilebut. Kok nggak capek ya? Balik lagi saya ke rumah lagi 3 kilo lagi Pak itu. Selesai. Berarti dengan semangat membaca sholawat al-fatih Allah berikan kekuatan kepada diri saya. Nah saya terus jalan lagi ke Bojonggede. Itu dari rumah saya 10 kilo. Nah baca sholawat al-fatih. Nah saya kasih tip Ustadz Akmal, masih ada waktu sampai puterin seluruh wilayah Anda tadi segala apa berapa tadi 6 ya 5 kecamatan tadi Anda puterin sambil baca sholawat al-fatih. Jangan lupa dicetak atau kalau nggak punya duit difotokopi sholawat al-fatihnya terus ditulisi. Mohon dibaca sholawat al-fatih ini minimal 100 kali. Tulisannya ini, artinya ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi itu ya. Nah, insya Allah orang yang Anda kasih dia baca itu 100 kali setiap hari suruh baca, dia dapat pahala dan Anda yang kasih dapat pahala juga. Minimal kalau Anda nggak jadi anggota DPRD, Anda dapat pahala banyak. Tapi siapa tahu, ya ternyata Allah memberikan keberkahan sholawat al-fatih itu. Karena fakta, ini fakta bisa menceritakan kejadian yang terjadi pada saya. Ketika saya berjalan ke Bojonggede dari rumah saya di Kayu Manis, itu sudah melebihi 8 km. Saya duduk 10 km ya. Saya duduk, saya ditanya oleh, saya beli ini apa namanya air tebu itu loh, yang digiling gitu loh. Saya ditanyai oleh yang jualan, Bapak sakit stroke ya? Gitu. Karena saya bawa tongkat sambil jalan. Pak, saya ini super sehat, saya dari Kawimannya ke sini saya jalan kaki sendiri Pak. Oh ya begitu, terus akhirnya saya terangin. Langsung orang itu bilang, Pak saya kalau nggak jualan saya mau ikut Bapak. Itu efek dampak dari saya menjelaskan. Nah kalau nanti Ustadz ya, Akmal melakukan apa yang saya lakukan tadi, siapa tahu banyak yang nanya dan siapa tahu banyak yang ikut ya. Nanti kasih penjelasan ya, Bapak ini pahalanya segini Pak, segini. Dan nanti kalau Bapak milih saya dan saya terpilih, insya Allah kita akan perjuangkan di DPRD apa yang menjadi aspirasi dari umat Islam. Bisa kira-kira ya? Tapi kita sering-sering baca sholawat al-fatih itu banyak rezekinya. Amin. Itu keterangan sisi lain. Tapi karena kita ini sedang menuju hari kemenangan umat, saya tidak menjelaskan yang itu. Nanti silahkan baca sendiri di YouTube banyak, ya. Gitu. Ya, jadi dari 2 komponen spiritual ini, surah Al-Fatih jelas di Quran ya. Nah, kemudian sholawat al-fatih jelas itu ada perintahnya. Maka setelah itu kita berdoa. Ya berdoanya ya untuk caleg-caleg gampang ya. Ya silakan doa sendiri ya. Untuk kita menggerakkan umat, kita harapkan kan ini 14 Februari itu hari kemenangan umat. Yang menang adalah umat Islam. Amin. Amin. Tentunya indikasinya bahwa dari 3 calon itu kita mohon kepada Allah agar umat Islam disatukan pikiran dan hati mereka untuk memilih yang benar-benar betul
betul-betul bisa membawa kepada kemenangan Umat Islam. Yang kira-kira ragu kepada umat Islam, mudah-mudahan Allah capakan, gitu aja. Ya. Nah, jadi yang paling penting dalam pengarahan atau briefing kali ini adalah bahwa kita meyakini Allah akan memberikan kemenangan kepada umat. Hari ini, tahun ini kita melakukan sesuatu yang lain. Tinggalkan cara-cara yang kemarin, yang masing-masing orang memperjuangkan kemenangannya sendiri. Ternyata kesimpulannya kagak menang. Tapi mari kita fokus untuk memenangkan umat Islam. Insya Allah dengan kita berjuang memenangkan umat Islam, pahala yang paling pertama kita dapat, ridho Allah yang paling pertama kita dapat. Kalau Allah jadikan kita menjadi anggota DPR atau DPRD, itu sebuah keberuntungan yang betul-betul wajib kita laksanakan amanatnya. Karena menjadi anggota DPR, kalau Anda terpilih, itu bukan berarti kemudian bacaan, bukan, tapi itu adalah amanat, ya, bahwa jabatan itu adalah amanat yang di hari kiamat itu kalau nggak bisa kita laksanakan jadi khizyun wa nadama. Jadi kita dalam memanfaatkan momentum demokrasi ini jangan keliru. Manfaatkan momentum demokrasi untuk li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Jangan meninggikan kalimat demokrasi. Itu udah anggap aja itu sebagai ini aja, apa ya, rame-rame gitu aja. Tapi tinggikan kalimat Allah, menangkan kalimat Allah. Kalau ada saudara kita yang menang, kita bersyukur. Kita nggak menang, nggak apa-apa. Karena kemenangan itu kemenangan kita bersama. Betul? Betul. Takbir. Jadi hilangkan, ya, hilangkan apa yang menjadi kejelekan yang ada dalam diri kita. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, janganlah Kau jadikan di dalam hati kami suatu apa istilahnya, sesuatu yang buruk terhadap orang-orang mukmin. Kita sangat bersyukur kalau ada caleg-caleg kita dari Partai Umat menang, caleg-caleg kita dari Partai PKS menang, caleg-caleg kita dari Partai PKB menang, caleg-caleg kita dari Partai Nasdem menang. Kita bersyukur. Makanya saya sekarang nggak mandang partai. Pokoknya siapapun yang punya semangat li'i'la'i kalimatillah, mudah-mudahan Allah menangkan. Gitu. Itu keseriusan kita. Tapi mudah-mudahan belum habis waktunya. Saya paling penting itu aja tadi, alat peraganya itu tadi, sholawat al-fatih. Itu yang harus kita menangkan. Karena Al-Fatih kita punya pemenang, ya. Nah, kemudian bagaimana caranya agar, jadi kan kita yakin nih calon kita ini pasti menang, ya, kecuali dicurangi, dan curang itu hampir-hampir terjadi secara TSN. Tapi ingat, kecurangan itu adalah kejahatan, ya kan? Rumus kepolisian tentang kejahatan adalah N kali K, niat kali kesempatan. Kalau niat kita nggak bisa ngarang orang berniat, tapi niat tidak akan pernah terjadi kejahatan kalau tidak ada kesempatan. Artinya kesempatan sama dengan 0.
Justru kita harus membuat sistem supaya kesempatan orang berbuat curang sama dengan nol. Setuju nggak? Biasanya orang berbuat curang itu melalui serangan fajar. Maka kita harus mengupayakan sistem bahwa umat Islam sudah melek sebelum fajar, sudah datang ke masjid sebelum fajar. Jadi setengah jam paling lambat sebelum adzan subuh, semua umat Islam, laki, perempuan, tua, muda, semua sudah ngumpul di masjid tanggal 14 Februari. Sepakat tidak? Sepakat. Tapi itu semangat yang harus kita kembangkan. Jangan ada yang beralasan, wah saya lagi head Ustaz. Nggak ada alasan. Ya, nggak ada alasan head. Ya, nggak ada alasan head. Aku sakit Ustaz. Ya, nggak ada afan. Pokoknya berangkat ke masjid tanggal 14 Februari 2024. Apa alasan saya mengambil kebijakan itu? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para wanita muslimah untuk datang sholat id. Padahal sholat id itu adalah sunnah, bukan wajib. Tapi Rasulullah memerintahkan mereka datang sholat id walaupun tidak sholat. Ya, memerintahkan sholat id walaupun tidak sholat, hanya mendengar khutbah. Jadi nanti 14 Februari datang ke masjid, datang ke musola yang paling dekat dengan TPS masing-masing, laki, perempuan, tua, muda, terutama perempuannya, walaupun dia tidak sholat. Ini harus disadarkan, disebarkan ke semua saudara-saudara kita. Caranya bagaimana? Terserah caranya, tapi saya kasih ini satu cara. Misalnya mulai malam ini, pada habis isya, bapak-bapak jangan langsung pulang, tapi tunggu di masjid. Kalau perlu bapak-bapak langsung inisiatif, ya. Kita sedikit mau baca-baca surat Al-Fat sambil bapak siapin, ya, singkong goreng lah, kentang goreng atau apa aja. Yang penting bisa menahan orang. Ya, walaupun cuma 5 orang nggak apa-apa. Malam ini 5 orang. Setelah baca surat Al-Fat, setelah baca surat Al-Fatih 100 kali. Nah, terus bapak-bapak sampaikan pesan dari guru kita bahwa 14 Februari adalah hari kemenangan umat. Nah, hari kemenangan umat itu harus kita wujudkan agar umat ini jangan dikalahkan. Harus menang, terutama di TPS kita harus menang, gitu. Terutama di TPS kita harus menang. Nah, itu harus diomong, apalagi oleh caleg. Caleg mulai izin wae, ya. Caleg itu jangan diem aja, harus wae. Ya. Artinya Anda sudah harus membuat pemetaan bahwa di tiap TPS itu harus ada orang Anda yang memulai nanti malam untuk mengadakan pembacaan surah Al-Fat dan sholawat Al-Fatih di tiap-tiap masjid atau musola yang dekat dengan TPS, yang nantinya 14 Februari dibaca di TPS itu sampai siang, sampai sore, sampai malam, sampai selesai. Pokoknya pantang pulang sebelum menang. Maka insya Allah seandainya pun Bang Akmal, ya, anak buahnya, ya,
Tadi ditulis mas, dicatat nanti ketemu berapa? Itu umpama sekian puluh TPS Itu hanya dapat masing-masing 20 orang, 20 kali sekian puluh itu kan banyak. itu cara taktis mengajak orang memilih dia itu, dan ini harus dikerjakan oleh tiap-tiap caleg muslim. Jadi jangan hanya mengandalkan APK. Pertanyaannya, kalau nggak punya APK apa terus diem saja? Tidak boleh ya, karena kita sudah diumumkan sebagai caleg, ya kan? Nah, itu satu. Jadi mulai malam ini bergerak, seberapapun dimulainya bergerak. Yang kedua, nanti di hari H menahan orang dari pagi sampai malam itu kan perlu penahan. Apa aja menahan? Ya, mungkin Gorengan, mungkin rebusan, ya, mungkin rujak atau apapun. Kopi, teh, susu, apapun. sediain. Duitnya dari mana? Jangan coba-coba minta Dari capres. pasti kagak ada. Lalu dari mana? Dari kita, oleh kita, untuk